Halo semuanya, balik lagi sama gue di tim podcast. Kali ini gue kedatangan lagi temen. Dia salah satu orang yang punya barber di Bandung, dan ini temen kampus gue dulu. Waktu masih kuliah, kalau gue nggak lulus, kalau dia nggak tahu nih lulus atau nggak, nanti kita tanya-tanya. Oke, Bapak Rafika Riza, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Halo, Alhamdulillah, gimana ya? Apa kabar? baik dong. COVID Udah gimana nih lama COVID? tidak berjumpa. Waduh, gimana ya? Saya nggak bisa komen. Nggak bisa komen. Yang janjinya cuma sebulan, ya sampai Jadi sekarang 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan. Sampai kapan nggak tahu. Iya, tapi kan ada kabar. Jadi jangan terlalu protes dengan COVID. Nanti sangka orang juga jaring deh. Iya. Nah, ini Rafika Riza tuh punya barber di Bandung. Apa Pak namanya Pak? Let's go barbershop. Let's Go tuh. Di daerah mana Let's sih Pak go itu Pak? barbershop. Itu di Jalan Hasanuddin, daerah di Patiukur. Bukan di Patiukur. Yang Hasanuddin nomor 28 itu sebelah depannya Unpad. Depannya BNI Unpad. Unpad persis. Jadi masih di kalangan kafe Kopi and Rest namanya. Oke. Tapi selama COVID ini masih buka nggak sih Pak si barber ini? Nah, permasalahannya itu pas pertama-pertama booming COVID itu kita sempat tutup dulu. Tutup dulu. Oke. Tutup dulu selama 2 minggu, buka lagi, dan ternyata ada PSBB. Sebenarnya masih banyak sih barber yang buka, cuman kita nggak berani buat ngambil risiko gede ya. Jadi barber itu sempat tutup lagi sampai sekarang. Nah, permasalahannya barber itu mau ada planning buat ngadepin COVID ini dengan cara mungkin door to door buat next time nanti mungkin ya. Iya. Oh, berarti selama COVID ini nggak beroperasi lah ya? Enggak. Sebenarnya kalau misalkan nekat sih kita bisa buka, cuman bisa ya. Janganlah soalnya resikonya lumayan gede juga sih. Resiko apanya sih Pak yang lumayan gede itu, maksudnya maksudnya peraturan Karena kan kita aturan. kalau ikutin aturan pemerintah ya udah jelas karena ada PSBB ya. Dan sebelum ada PSBB pun kita udah sebenarnya udah tutup karena emang dari kita pun udah parno sendiri gitu loh. Nah, yang kita takutin tuh sebenarnya ya tanggung jawabnya gede juga. Kita kan punya karyawan ya 3 orang, terus sama kasir. Takutnya orang-orang berdatangan, kita kan nggak tahu nih bahwa yang bawa carrier itu siapa aja, entah di customer, entah dari kita. Jadi kalau ada apa-apa pun kita kan yang tanggung jawab gitu loh. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Iya. Seperti itu. Kemarin sih kayak gini sih Pak, contohnya ini rambut juga udah panjang nih, udah gatal banget, pengen cukur. Cuman kan saya sendiri nih ya kayak ketakutan kalau mau datang ke barber tuh gitu. Maksudnya si orang ini tuh yang nyukurinnya sehat atau enggak gitu. Sedangkan kita kan juga nggak tahu ya dia sehat atau enggak gitu. Kita udah jaga-jaga, kalau dia nggak sehat juga kan lumayan bahaya juga gitu. Nah, komen Pak Raffi nih, di saat COVID gini masih ada barber yang buka, itu kayak gimana tuh? Dan masih banyak juga yang mau potong di tempat pangkas-pangkas kayak gitu. Atau di barber. Sebenarnya gitu. Yang Raffi lihat sih sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan bahwa barber buka di saat pandemi seperti ini bahwa itu salah. Nggak juga sebenarnya. Jadi balik lagi sebenarnya ke barbernya sendiri. Kalau misalkan kita sih dari Let's Go Barbershop cara menghadapi COVID ini dengan cara door to door gitu. Jadi kita nggak buka di store, tapi gimana caranya kita customer nggak perlu repot-repot keluar rumah dengan kita peralatan APD, terus kita juga sehat, terus capster kita dengan peralatan-peralatan yang terpercaya lah. Customer pun tidak takut, jadi customer juga nggak perlu repot-repot keluar rumah, kita yang nyamperin ke rumah gitu loh. Rencana kita setelah Lebaran ada model seperti itu gitu loh. Door to door. Setelah Lebaran baru? Setelah Lebaran, karena sebenarnya sih sebelum Lebaran rencana. Nah ini juga ada sedikit drama juga di saat kita membutuhkan. Karena kan capster saya itu dari Garut semua ya. Iya. Di saat kemarin sudah tutup 2 minggu itu, sama saya sempat dipulangkan ke Garut. Nah,
waktu saya panggil lagi buat rencana ngadain door to door ke customer, ditahan di Garut. Jadi di Garut, di kampung Capster saya itu agak-agak ketat, jadi nggak bisa keluar dari Garut ke Bandung gitu loh. Iya. Permasalahannya itu. Dan dari Capsternya pun takutnya mereka pas waktunya Lebaran, mereka malah kekurung di Bandung itu. Iya, jadi ada hal-hal yang tidak terduga lah. Jadi kemungkinan sehabis Lebaran, karena kan kita nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan. Iya. Ada yang bilang Juli, ada yang bilang Agustus atau Oktober, kita juga nggak tahu sampai kapan. Cuman gimana caranya bisnis kita nggak mati, barber kita nggak mati, seenggaknya kita hidup gitu loh. Ngehidupin dengan cara yang lain gitu loh. Yang saya sebutin. Saya seperti itu. Nah, selama... Dan karena kalau misalkan ngobrolin soal customer harus takut atau enggak, iya. Kalau ini kan jasa ya, jasa pun pasti, apalagi cukur rambut, kita kan pasti bersentuhan fisik dengan customer, dengan capster kan. Itu yang ditakutin, itu yang ditakutin. Tapi ada beberapa orang yang merelakan rambutnya gondrong dengan menunggu pandemi ini beres. Ada juga yang sudah tidak tahan, dia pergi ke salon atau barbershop gitu. Nah, kalau selama COVID ini Pak, apa aja sih, kan karena barber tutup nih ya. Jadi Pak Raffi itu apa aja sih yang dikerjain gitu sekarang? Selama barber tutup gitu? Atau ya cuma rebahan aja sih, gitu? Kebetulan sih gara-gara COVID ini sih saya sering di rumah sih, nggak pernah kemana-mana. Paling kerjain ada kerjaan lain sampingan saya kerjain. Kalau nggak ada ya, kalau disebut sepi ya emang sepi gitu loh. Berbeda dengan sebelumnya lah. Yang biasanya saya ada aktivitas jadi kehambat. Jadi semua kehambat lah. Kehambat lah ya semuanya. Kehambat semua. Dibicarain pengaruh ya sangat berpengaruh dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal rencana saya ke depannya seperti apa, jadi terhambat semua. Jadi si barber ini otomatis dapat kerugian lah ya dari gara-gara COVID ini, jelas. Pak? Jelas lah. Cuman kalau misalkan kita terus mengeluh dan ya mau gimana lagi, emang gini keadaannya. Mau apa kita? Cuman kita harus muter pikiran kita gimana caranya ngadepin menjalankan bisnis di saat pandemi COVID seperti ini gitu loh. Nah, itu si barber ini tuh tempatnya tuh nyawakah atau punya sendiri, Pak? Kebetulan saya masih nyewa. Dan saya Glasgow Barbershop itu di lingkungan Kopi Endes, jadi masih di lingkungan kafe, dan kafe pun masih punya keluarga juga. Nah, berarti kan ada tanggungan yang harus dibayar dong untuk, maksudnya kayak betul, sewa toko kan? Sewa tempat. Nah, untuk menutupi itu, apakah keluar dari duit pribadi atau uang keuntungan kemarin di barber, ya udah semua dimasukin untuk bayar itu dulu. Untuk saat sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Maksudnya, gue juga pengen tahu. Kalau misalkan disebut minus, ya kita minus keluar, dan maksudnya ya kita nggak punya pendapatan selama 2 bulan ini, tapi kita keluar gitu loh. Ya itu sih, kalau misalkan disebut minus ya enggak sih. Kita kan punya nyediain safety money juga. Untungnya kita punya safety money. Ya, kalau misalkan nggak ada ya itu beda cerita gitu loh. Karena kita kan juga setiap bulan itu kan yang punya tempat pun mau nggak mau ya kita harus bayar. Itu aja sih yang agak-agak beratnya itu. Dan kita juga harus menanggung buat ke capster kita. Kita kan juga tidak mungkin mendiamkan capster kita nggak ada pendapatan kan. Jadi juga otomatis itu tanggung jawab kita semua lah. Karena di saat kayak gini nggak ada yang bisa disalahin. Iya, betul. Jadi mau nggak mau gitu. Betul. Nah, kalau misalkan si ide bikin barber ini tuh pertama kali tercetusnya gara-gara apa nih? Seorang Raffi itu suka sama ya style rambut, atau emang iseng aja awalnya gitu? Awalnya emang dari SD dan sampai SD. SMA. Ya SD sampai kuliah lah sebelum saya punya barber itu. Emang selalu
pingin cukur rambut, pingin beda dari yang lain, dan selalu pingin rapi rambut tuh. Iya. Suka saya hampir dulu itu sebelum punya barber 3 minggu sekali, 2 minggu sekali lah cukur. Gondrong dikit, cukur. Dan kepikiran udah mulai punya pemasukan sendiri, kenapa nggak bikin barber ya? Dicoba, dipelajari, ya ada rezekinya, akhirnya tercapai lah. Begitu. Barber tuh buka tahun berapa sih Pak ini? Ini tuh jalan ke 3,5 tahun. Ya, 2016. Wow. Berarti bertahan lama juga ya maksudnya. 2016 akhir lah, 2016 akhir. Iya. Kebanyakan gini Pak, teman-teman saya yang buka barber tuh kebanyakan ya cuman karena awalnya coba-coba, kalau enggak ya haus mata, kayak pengen bisnis, pengen kelihatan sama teman-teman punya bisnis bla 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 bla. Nah, nggak gampang loh untuk mempertahankan bisnis barber di Bandung tuh, maksudnya ya dimanapun sih sebenarnya, untuk konsisten udah 3,5 tahun lah ya 2016. Nah itu gimana tuh Pak? Apa dari diri Raffinya sendiri ya pokoknya sampai kapanpun barber harus ada, atau emang ya udah jalanin aja lah gitu? Aduh, kita apa ya? Kalau misalnya disebut bisnismen yang sukses juga enggak sih. Tapi yang penting apa ya? Kita menyukai di bidang ini, hobi kita bisnis, dan kebetulan yang di dalam bisnis ini adalah barbershop, kita juga sangat-sangat menyukai. Ya, mungkin alasan sampai sekarang barbershop saya masih bertahan ya gara-gara saya konsisten mungkin ya, maksudnya merasa ini harus maju, ini saya punya target, tahun sekian saya punya cabang, tahun sekian saya harus punya ini. Jadi ya emang pada dasarnya emang saya sangat menyukai di bidang ini gitu loh. Ini sih salah satu yang bisa bikin saya bertahan di barbershop ini gitu loh. Kadang juga mungkin ada banyak yang sharing ke saya tentang menanyakan info barber seperti apa, ya saya sharing dengan baik gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah, kalau misalnya emang ada juga beberapa teman saya yang sharing sama saya terus mereka buka, ada beberapa orang. Iya. Berbagilah, nggak apa-apa. Maksudnya juga kita juga punya wadah masing-masing kan. Iya. Dan itu sangat bagus sih Pak. Maksudnya tidak pelit ilmu dan support untuk orang yang mau, bukan dan kutip bersaing ya apa ya. Maksudnya semakin banyak barber kan biasanya kalau orang tuh kayak wah saingan nih, bahaya juga nih mau bla bla bla. Tapi kan Pak Raffi nggak maksudnya nggak berpikir kayak bahwa kalau misalkan gua kasih ilmu ke orang nih, wah bahaya nih bisnis gua nanti ada saingannya bla bla bla. Malah ngasih ilmu ya ke orang lain gitu maksudnya. Ya saya ngasih, maksudnya sharing sewajarnya. Saya juga misalnya kan di sini masih belajar ya, bukan bisnismen yang berpengalaman, bukan lah. Maksudnya juga saya masih belajar, maksudnya apa sih yang kurang. Saya juga barbershop ini bertahan, awalnya juga saya masih kelabakan, masih banyak yang salah lah, masih banyak kecolongan. Saya itu masih jalan ke 1,5 tahun, 2 tahun lah. 1,5 tahun saya udah mulai bisa disebut bisnis sehat. Gitu loh. Maksudnya udah bisa ke-handle lah ya. Udah tertata, udah ke-handle. Awal-awalnya masih kelabak-kelabakan. Itu. Nah, Pak nih, ini pertanyaan terakhir deh. Kira-kira maksudnya cabang-cabangnya udah ada belum nih untuk si barber ini atau akan datang? Nah, ya yang pasti itu mudah-mudahan Glasgow Barbershop ini bakal buka beberapa cabang kemudian. Sedap. Nah, cuman harus beberapa yang kita harus beresin, entah dari persyaratan franchise atau misalkan kita menyiapkan satu orang lain atau gimana. Yang penting saya target sih pingin dari ownernya dulu, saya pingin punya lebih dari satu cabang dulu sih. Ini kan saya owner bertiga nih. Iya. Bertiga saya ini. Bertiga, nah minimal saya buka cabang dulu baru. Sebenarnya banyak, ada beberapa orang yang telah menanyakan. Beberapa orang menanyakan bahwa cara franchise Glasgow seperti apa, masih banyak yang cuman ada beberapa persyaratan yang belum kita penuhin. Mungkin ke depannya tahun depan lah, mungkin
kita bakal jalan, insya Allah. Siap. Kalau planning sih udah banyak. Pasti. Planning udah banyak. Nah, udah banyak. Nanti IG-nya bakal saya cantumin di sini untuk si barber Bapak Raffi. Nah, sekarang Pak, games nih. Games kecil terakhir deh. 5 pertanyaan cepat aja. Menutup untuk perbincangan malam hari ini. Siap, Pak? Siap. Oke, jawab cepat ya. Bisnis atau kantor? Bisnis. Cantik atau lucu? Cantik. Luar atau dalam negeri? Luar. Laut atau gunung? Apa? Laut atau gunung? Laut. Setia atau jujur? Setia. Di luar apa di dalam? Di luar. Siap Pak Raffi. Pak, kuliah di luar rumah. Beres kan? Alhamdulillah beres. Oh, alhamdulillah. Berarti saya doang yang gagal. Alhamdulillah beres dong. Bukan kamu aja sih kayaknya. Oh iya, banyak ya. Coba lihat grup. Lihat grup. Oh iya. Iya. Bukan kamu saja, Pak. Iya, bener. Thank you pisan ya, udah digangguin. Nanti siap. Siapa tahu bisa bikin konten lagi lah, ada part keduanya untuk bahas lebih jauh tentang barbershop, Pak ya. Ditunggu. Nanti kita udah beres pandemi ini. Siap. Daniel ditunggu barbershop ya. Pasti. Nanti saya bikin konten di sana. Siap. Pak. Oke. Thank you banget ya, Pak. See you, Pak. Sama-sama, Neil. Sehat selalu, stay safe. Siap, stay safe.